بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين, azani Allah wa iyyakum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai menjelang detik-detik akhir dari hari-hari bulan Ramadan kita masih bisa semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan maghfirah dan juga termasuk dari hamba-hamba yang termasuk dari kalangan utaqa'ullahu minan nar, hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka karena ijtihadnya mereka di dalam ketaatan dan juga mencari maghfirah Allah di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum mana mulai kajian dan melanjutkan apa yang pernah kita bahas di pertemuan beberapa hari yang lalu, ingin untuk kita sampaikan suatu peringatan dan juga apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif, di mana beliau mengatakan, dan ini himbauan kepada kita agar terus bersemangat ketika datangnya akhir Ramadan. Semangat ini tidak putus sampai datangnya malam Idul Fitri, di mana kita bertakbir mengagungkan dan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lata'if Al-Ma'arif juz 1 halaman 209, beliau mengatakan, ibadallah, inna syahrul Ramadan qad azima 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil, faman minkum ahsana fihi fa 'alayhi at-tamam wa man farrata fihi falyukhtimhu bil husna فالعمل بالختام فاستمتعوا منه بما بقي من الليالي النيرة والأيام واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الملك العلام وادعوه عند فراقه بأزكى تحية وسلام. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sesungguhnya bulan Ramadan sudah akan pergi meninggalkan kita. Azima 'ala rahil, sudah benar-benar ingin meninggalkan kita. Kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan.
Karenanya, faman minkum ahsana fihi, barang siapa di antara kita, di antara kalian, kata Imam Ibn Rajab, wahai kaum muslimin muslimat yang sudah benar-benar melakukan banyak kebajikan dan ketaatan di bulan Ramadan, fa alaihi tamam, ayo sempurnakan lagi kebaikan ini, sempurnakan lagi ketaatan ini, agar kita termasuk dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, hamba yang meraih berkahnya bulan Ramadan, hamba yang meraih maghfirah Allah di bulan Ramadan, dan termasuk dari hamba-hamba yang utaqa'ullah minan nar. Wa man farrata fihi falyukhtimhu bil husna. Akan tetapi barang siapa yang hari-hari sebelum ini melalaikan keagungan bulan Ramadan, maka hendaklah dia menyempurnakannya dengan kebaikan. Kenapa? Fal amalu bil khitam, karena di dalam Islam amalan itu dihitung dengan akhirnya. Ayo kita tutup dengan pengakhiran yang bagus. Kita akhiri Ramadan ini, hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, dengan ketaatan dan amalan-amalan yang saleh. Kemudian beliau juga mengatakan, melanjutkan, fastamti'u minhu bima baqiya minal layalin nayyirah wal ayyam, maka hendaklah kalian nikmati hari-hari dan malam-malam yang begitu gemerlap di bulan Ramadan ini. Gemerlap maksudnya di sini bukan dengan petasan dan lain sebagainya, ya. Bukan dengan makanan yang begitu banyak disediakan oleh keluarga kita di bulan Ramadan, bukan. Yaitu dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat orang berpuasa di pagi hari, Allah menjanjikan lewat lisan Rasulnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan dengan penuh iman, meyakini ini adalah kewajiban yang fardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaba, karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang berdiri melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan juga mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sedikit ana ingin menjelaskan tentang semua hadis yang menjelaskan pengampunan dosa. Seperti puasa tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Qiyam Ramadan, salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian ibadah haji misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh, kata Nabi. Barang siapa yang pergi haji dan dia tidak melakukan rabath, berbuat dan berkata-kata yang keji, dan berbuat dosa dan kefasikan ketika melaksanakan ibadah haji, maka dia akan pulang kayaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana ibunya melahirkan dia. Di sini ada dua pendapat ulama besar dari kalangan ahlus sunnah mengenai diampunkannya dosa. Jadi salah kalau kita mengatakan ikhwafillah azakumullah, atau kurang tepat, bukan salah, kurang tepat kalau kita mengatakan diampuni dosa, semua dosa, termasuk di dalamnya al-kabair, termasuk di dalamnya dosa-dosa besar. Maka al-Imam Ibn Rajab, beliau mewakili sebagian besar dari jumhur a'immatus salaf, mengatakan yang dihapuskan oleh Allah, yang diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang lalu adalah as-saghair dunal kabair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Li'annal kabair la tumha illa bitaubatin nasuh, karena yang disebut dengan dosa besar al-kabair tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat nasuh. Tetapi dosa kecil itu, ini pendapatnya siapa? Ibnu Rajab. Dan juga umumnya ulama as-salafus salih. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni semua dosa, hatta al-kabair, sampai pun dosa-dosa besar. Pendapat ini diwakili oleh salah seorang ulama dari kalangan salaf, namanya Al-Imamul Munziri. Tetapi pendapat ini dilemahkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan yang benar adalah pendapat yang dikatakan pertama tadi, bahwasannya yang diampuni oleh Allah adalah ada dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa apa? Kecil, dunal kabair, bukan dosa-dosa besar. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkataan dari Al-Imam Ibn Rajab.
maka kita disuruh untuk menikmati hari-hari dan malam-malam Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Dan beliau mengatakan, wastaudi'uhu amalan salihah, dan hendaklah kalian ketika ingin berpisah dengan Ramadan, hiasi dengan amal-amal saleh, yushhidu lakum bihi indal malikil alam, yang amalan-amalan saleh di bulan Ramadan ini akan menjadi saksi bagi kalian di hadapan Allah, Sang Raja yang Maha Mengetahui. Wa awaddi'uhu inda firaqihi bi azkat tahiyatin wa salam, dan hendaklah kalian berpisah dengan bulan Ramadan dengan salam yang penuh, dengan salam yang baik, dengan perpisahan yang baik. Nah, ini ucapan dari Al-Imam Ibn Rajab. Intinya yang bisa kita ambil dari perkataan beliau ada dua hal, ikhwafillah azakumullah. Yang pertama, bahwasannya bagi orang yang sudah berbuat baik di bulan Ramadan, menghiasi hari-harinya dengan ketaatan, ayo sempurnakan lagi sampai akhir. Yang kedua, bagi orang yang tidak memulai Ramadan ini dengan kebaikan, tidak ada bagi dia pintu yang tertutup, pintu masih terbuka untuk menutup Ramadan dengan apa? Kebaikan. Karena di dalam Islam, innamal a'malu bil khawatim, sekali lagi. Dan beliau mengajak kita untuk menutup bulan Ramadan ini dengan amal saleh yang akan menjadi saksi di hadapan Allah kepada kita di hari kiamat nanti. Kemudian ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ana melanjutkan kajian, ana ingin memberikan motivasi buat diri ana pribadi dan juga buat hadirin jamaah, ikhwan dan akhwat fillah azzani Allah wa iyyakum yang hadir di Masjid Al-Fattah ini, agar kita mendengarkan dengan seksama beberapa wasiat, 10 wasiat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, yang beliau mengatakan, perhatikan oleh kalian asyra asya'in dha'i'ah, 10 hal yang sia-sia. Jangan sampai 10 hal sia-sia ini ada pada diri kita. Apa itu? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, halaman 126. Beliau mengatakan, asyratu asya'in dha'i'ah la yantafi'u bihi. Ada 10 hal yang seorang hamba apabila ada pada dirinya 10 hal ini sia-sia belaka, seorang hamba tidak bisa mengambil manfaat dari 10 hal yang ada pada, apabila 10 hal ini ada pada dirinya. Yang pertama apa? Beliau mengatakan, ilmun la yu'malu bihi, ilmu yang tidak diamalkan. Itu enggak bermanfaat, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka ilmu sedikit apapun amalkan agar dia menjadi bermanfaat. Yang kedua, wa amalun la ikhlasa fihi wal iqtida. Yang kedua, setelah kita punya ilmu, kita mau beramal, dan harus di dalam beramal ini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, amalan yang tidak ada ikhlas di dalamnya dan tidak ada iqtida, mutaba'atur rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa', juga tidak bermanfaat. Yang ketiga, wa malun la yunfaqu minhu fala yustamta'u bihi jami'atan fid dunya wa la yuqaddimahu amamahu ilal akhirah. Yang ketiga, harta. Harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan di dunia ini, tidak untuk kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia, tetapi juga tidak untuk kita keluarkan agar menjadi tabungan kita di akhirat nanti. Dan kita harus ingat bahwasannya tentang harta ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah aw an thalath. Tidak akan bergerak berpindah kaki seorang hamba pada hari kiamat, di hadis Muadz bin Jabal, kecuali dia ditanya akan 3 atau 4 perkara. Salah satunya apa? Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. 2 hal akan ditanya tentang harta, tidak main-main. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan harta ini? Kalau dia dapatkan dari hal yang haram, sudah tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu jismin nabata minas sukhti fannaru aula bih au aula lahu. Segala tubuh atau tubuh siapa saja yang tumbuh dari harta yang suht, yang haram, diperoleh dari harta yang halal, yang haram bukan dari harta yang halal, kata Nabi, fannaru aulalah
au aula bihi, maka api neraka itu lebih pantas untuknya. Dan kalau diinfakkan tidak bermanfaat. Sebagian orang meyakini bahwasannya harta kalau kita infakkan untuk kebaikan, kalau didapat dari kejelekan diinfakkan untuk kebaikan, itu sebagai pensucinya. Tidak di dalam Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha mulia, dan Allah tidak menerima yang naik ke atasnya dari amalan-amalan hamba kecuali kebajikan, hal yang baik pula. Maka harta itu akan ditanya, min aina iktasabahu, dari mana akan didapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa diinfakkan. Sudah kita dapatkan dari cara yang halal, dari nafkah yang baik, yang halal, yang tayyib, tapi kita infakkan, kita keluarkan untuk hal yang haram, juga akan minta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imamut Tabi'in, ketika beliau dikunjungi oleh muridnya. Ketika masuk ke dalam rumahnya, muridnya Imam Hasan Al-Basri melihat tidak ada sesuatu perabotan yang megah di rumah beliau. Maka beliau bertanya, muridnya ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya Imam, aku tidak melihat di rumahmu begitu banyak harta, bahkan tidak banyak harta, perabotan tidak banyak. Beliau kemudian tersenyum dan beliau mengartikan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, wa madza aqul fi syai'in halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Apa yang aku bisa katakan kepadamu, maksudnya tentang harta ini, sesuatu yang kalau didapatkan dari cara yang halal akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena itu Nabi mengatakan, yadkhulu fuqara'i ummati yaumal qiyamah aqdamu min aghniyaihim. Bahwasannya fuqara, kaum miskin dari umat Muhammad akan masuk surga lebih dahulu daripada orang kayanya. Sebagian para ulama menjelaskan karena panjangnya hisab, telitinya Allah dalam hisab, sehingga orang yang sedikit harta lebih cepat untuk selesai dan lebih cepat untuk masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak harta, semakin panjang pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, madza aqulu fi syai'in halaluhu hisabun. Apa yang aku katakan kepadamu, yaitu tentang harta ini, yang seorang dapatkan dari harta yang dari cara yang halal, dia akan mempertanggungjawabkan, akan menunggu penghisapannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa haramuhu azab. Tapi kalau haram, dia dari harta yang haram, dari cara yang haram dia dapatkan harta ini, jelas azab Allah akan menunggunya. Ini pemahaman para ulama salafus saleh. Sehingga ikhwafillah, ni'ma malul mar'us salih, malus salih lil mar'is salih. Sehingga harta terbaik itu bagi orang yang baik pula. Betapa banyak orang yang justru meraih surga Allah dengan hartanya. Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, agniyaus sahabah, mereka para orang-orang kayanya sahabat yang meraih surga Allah justru dengan harta dan kekayaannya. Intinya bukan kita tidak boleh kaya dalam Islam, umat Islam harus kaya, tapi harus hartanya ini dia gunakan untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya kata Imam Ibnul Qayyim. Yang ketiga, hal yang sia-sia, wa qalbun farighun min mahabbatillah wasyauqu ilaihi wal unsu bihi, dan hati yang kosong dari cinta kepada Allah, dari rindu kepada Allah dan rasa tenang terhadap Allah. Jadi hati ini sia-sia kalau nggak pernah ada rasa cintanya kepada Allah. Bukti cinta kita kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan Allah. Itulah bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi semakin takwa seorang hamba, semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa badanun mu'attalun atau mu'attilun min ta'atihi wa khidmatihi. Nah, ini Anda bersyukur kepada kita semua, Anda beri apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini agar kita semangat duduk di majelis seperti ini. Beliau mengatakan yang kelima, wa badanun, dan badan mu'attilun min ta'atillah, yang tidak pernah digunakan untuk ketaatan kepada Allah, itu sia-sia. Wa khidmatihi, dan tidak pernah untuk melayani perintah-perintah Allah, sia-sia badan seperti itu. Yang keenam,
Wa mahabbatu la tataqayyadu bi ridal mahbub wa imtithali awamirihi, dan juga cinta yang kita tempatkan kepada seseorang yang cinta ini tidak ada kaitannya dengan cinta kepada Allah. Artinya kita cinta kepada sesuatu, kita cinta kepada seseorang, tapi cinta ini tidak membuat kita semakin taat kepada Allah. Rugi cinta seperti ini. Kita cinta sama anak kita, apapun maunya kita laksanakan. Mau itu ketaatan, mau itu maksiat. Istri kita minta apa saja, mau itu baik, mau itu nggak baik, kita berikan rasa cinta. Cinta seperti ini, kata Imam Ibnul Qayyim, sia-sia. Cinta yang membuat seseorang justru akan melemparkan orang-orang tercintanya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh. Nah, ini anak bersyukur kepada Allah kita mampu melakukan yang ketujuh ini. Mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Wa waqtun mu'attilun an istighraqi faritin waqtinami qurbatin, dan waktu yang sia-sia adalah waktu yang kosong dari mengejar amalan-amalan yang sudah orang melakukannya, kita tertinggal, kita tidak menggunakan waktu kosong untuk mengejar sesuatu yang tertinggal dari amalan-amalan saleh. Au iktinam qurbatin, atau kita gunakan untuk meraih amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Intinya waktu yang rugi, yang tidak bermanfaat di hadapan Allah adalah waktu yang tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, wa fikrun yajulu fima la yanfa'. Yang kedelapan, pikiran yang dia sibuk, yang dia berputar memikirkan sesuatu tapi nggak ada manfaatnya. Tidak untuk urusan dunia, tidak juga untuk urusan akhirat. Sibuk kita duduk mikir berjam-jam, apa yang dipikirin nggak jelas. Yang dipikirin apa? Ini besok jalan ini dibeton apa enggak? Lo mau dibeton mau enggak? Apa manfaat buat kita nanti dulu. Tapi kita pikirin kalau dibeton ntar jatuh enggak? Kalau ini kira-kira besinya seberapa? Jadi ini kadang-kadang hal yang tidak bermanfaat begitu. Menghabiskan banyak waktu dengan pikiran kita berputar pada sesuatu yang pada hakikatnya tidak bermanfaat. Yang terakhir, yang kesembilan, wa khidmatu man la tuqarribuka khidmatahu ila Allah wa la ta'udu 'alaika bi salahi dunyak. Dan engkau melayani seseorang, engkau membantu seseorang, tetapi di dalam engkau melayani dan membantu dia itu sama sekali tidak membuatmu semakin dekat kepada Allah, atau tidak membuat manfaat yang ada kembali kepada dirimu. Ini sia-sia. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, yang kaitannya dengan tauhid seorang hamba kepada Allah, kata Imam Ibnul Qayyim, hal yang terakhir yang tidak bermanfaat adalah wa khaufuka wa raja'uka liman nasiyatuhu biyadillah, dan rasa takutmu dan rasa harapmu yang begitu besar kepada zat, kepada makhluk yang ubun-ubunnya itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berharap terlalu besar kepada manusia, atau takut kepada manusia terlalu besar sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memegang nyawanya makhluk ini. Ini kata Ibnul Qayyim adalah asyratu asya'in dha'i'ah, 10 hal yang sia-sia yang tidak bisa seorang hamba mengambil manfaat darinya. Mudah-mudahan ikhwafillah azakumullah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ini sebagai motivasi bagi kita, paling tidak yang keberapa tadi waktu tadi? Yang ketujuh apa keenam? Ketujuh, kita bisa menggunakan waktu kita untuk hal yang bermanfaat bagi dunia atau akhirat kita. Dan insya Allah duduknya kita di tempat seperti ini, majelis ilmu seperti ini adalah hal yang akan membuat timbangan amalan kita, kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semakin berat. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan yang pernah kita bahas mengenai mahabbatus sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suwarun min mahabbatis sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang gambaran yang nyata dari bentuk cinta para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menyinggung bentuk pertama dari bentuk cinta para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, di antaranya apa? Yaitu ad-difa'u lahu wa an dinihi sallallahu alaihi wasallam wa fida'uhum lahu bi badlin nafsi wal mali dunahu. Pembelaan yang diberikan oleh para sahabat kepada Rasulullah dan kepada agama, untuk agamanya, dan mereka rela menebus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka rela memberikan jiwa mereka, raga mereka, harta mereka, keluarga mereka untuk membela Rasulullah dan agamanya. Ini yang jelas dari para sahabat, yang susah untuk kita samai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Hal inilah ikhwa fillah azakumullah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tegas berkata kepada Khalid ibn al-Walid, tidak tanggung-tanggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada sahabat yang nantinya akan menjadi salah satu manusia paling terkenal di dalam penaklukan Islam. Manusia yang kemudian disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saifullah. Dia adalah pedang Allah, sallallahu alal musyrikin, yang selalu terhunus kepada orang-orang musyrikin. Beliau pernah masuk tidak kurang 150 pertempuran kecil dan besar melawan orang-orang musyrikin, kemudian melawan Persia, Romawi, dan tidak pernah sekalipun terkalahkan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Begitu beliau masuk Islam, di awal-awal masuk Islam beliau 1 tahun setengah kurang lebih Khalid masuk Islam, terjadi perang apa? Perang Tabuk, akhir ghazwatin li Rasulillah, perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hidupnya, yaitu terjadi pada akhir di bulan Rajab kurang lebih, atau bulan Sya'ban di tahun 9 Hijriyah. Bergerak Rasulullah SAW ke Tabuk, tapi perang ini salah waktu. Kenapa salah waktu? Terjadi di waktu kaum muslimin sedang kesusahan, makanan tidak ada, kebetulan kurma-kurma yang ada di Madinah pun bukan lagi musim berbuah, sehingga perang ini saking susahnya disebut oleh sejarah Islam dengan perang Dzatil Usrah, perang yang penuh dengan kesusahan, karena perbekalan kaum muslimin susah pada perang ini. Fada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu ila tabarru'i wal infaq. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada para sahabat untuk tabarru', untuk melakukan apa? Penggalangan dana dan infak, untuk berinfak fisabilillah. Maka sebagian sahabat datang dengan seluruh hartanya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya dibawa. Ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Beliau mengatakan, "Taraktu lahumullah wa rasuluh." Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya cukup wahai Rasulullah. Umar datang dengan setengah hartanya. Uthman ibn Affan adalah sahabat yang paling banyak berinfak di saat itu. Tidak kurang kalau kita miliarkan, kita kuruskan dengan uang kita, hampir menyentuh angka 5 miliar Uthman ibn Affan di dalam perang Tabuk berinfak. Tetapi ini gambaran yang luar biasa. Lawan mereka para sahabat yang berkemampuan minim atau bahkan sangat fakir dan miskin pun tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan kebaikan di dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kurma cuman 1 genggam dibawa kepada Rasulullah SAW. Yang punya hanya satu mud seperti ini ya. 1 mud ini dalam bahasa Indonesia apa? Satu apa nih Pak? 1 genggam. Dan ada yang membawa 1 tangan begini. Dan ada yang beberapa butir datang kepada Rasulullah, kurma beberapa butir. Bisa dihitung gitu di atas tangan. Nah inilah yang disenyumi oleh Khalid bin Walid. Khalid cuma senyum saja. Di samping Khalid senyum, sebagian munafikin ada yang hadir di situ sambil saling mereka saling saling mencolek satu dengan yang lain. Biasalah dari zaman dahulu orang-orang seperti ini akan selalu ada di tubuh umat Islam, yang kalau melihat orang berinfak banyak mereka bilang innahum mura'i, itu orang ria, itu pamer, sok. Tapi begitu melihat orang yang ikhlas dengan sedikit dari hartanya, dia mengatakan apa? Innallah laganiyun an sadaqah misla hadza. Allah enggak butuh sama sedekah kayak begitu. Masa segelintir korma? Enggak butuh. Rasulullah dengar perkataan mereka, ikhwafillah azakumullah. Maka Rasulullah berkata dengan hadis yang sangat masyhur yang menjadi kaidah bagi kita untuk mengagungkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dari pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat ada orang yang tidak mencintai sahabat Rasul, yakinlah dia bukan barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu Imam Abu Zur'ah di dalam satu perkataannya mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah
fa'lam annahu zindiq ay munafiq. Kata Imam Abu Zur'ah, beliau ini gurunya, salah satu guru Imam Ahmad, beliau mengatakan, kalau kalian melihat ada seorang yang mencela salah satu sahabat Rasulullah, siapapun dia, fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah orang ini adalah orang zindiq, yaitu munafik. Zindiq ini bahasa Persia, yang kalau bahasa Arabnya munafik, tapi kemudian masyhur di tengah ulama kaum muslimin kalimat zindiq, asalnya bahasa Persia. Maka karena itu Nabi SAW ketika melihat ada sebagian munafikin yang menertawakan sahabat yang dengan tulus datang berinfak dengan beberapa butir korma, Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Dan ucapan ini ikhwafillah tidak diarahkan kepada munafik. Lihat Rasulullah caranya memukul mereka orang munafik ini. Rasul nggak mungkin kepada orangnya, karena akan kebongkar kedoknya mereka. Nabi nggak suka. Kepada siapa diarahkan ucapan? Kepada Khalid yang ikut tersenyum. Karena Khalid merasa geli. Bukan geli apa ya? Wajar, jomplang ya. Uthman bin Affan, antum bayangkan 1000 dirham, 1000 dinar. Dinar itu ya anggap 100 lama uang Indonesia tuh yang berat. Kurang lebih 4 gram. 1 gram sekarang berapa? 500 kali 4 berapa? 2 juta kalikan 1000. 2 miliar. Belum setelah itu beliau menginfakkan 900 ekor onta. Hartanya onta anggaplah kayak tosa atau sini bajai ya. Berapa? 900 bajai. Kemudian 50 ekor kuda. Kuda ini seperti Avanza atau apalah milik kita sekarang. 50. Kemudian 900 pedang, 900 tameng, dan semua itu langsung diletakkan di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa berbicara apa-apa selain mengatakan ma dharra Uthman ba'da ma fa'alahu hadzal yaum. Uthman tidak akan celaka dari keimanannya atas apa yang dilakukan pada hari ini. Enggak mungkin orang riya. Nggak mungkin orang pamer dengan hanya menghabiskan harta begitu banyak hanya untuk pamer. Maka Uthman bin Affan ya khafillah sudah dijamin surga oleh Rasulullah disebabkan hartanya. Tetapi ada sebagian seperti itu. Khalid melihat itu mungkin senyum beliau ya. Melihat perbedaan yang begitu jomplang. Dan Nabi SAW langsung mengarahkan ucapannya kepada Khalid. Beliau mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Jangan kalian melecehkan para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jikalau salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama pahalanya, keikhlasannya, ketulusannya, iman yang ada pada dada mereka dengan apa yang mereka infakkan walaupun satu mud. Satu apa tadi ini? Satu genggam dari korma yang mereka infakkan atau setengahnya. Kalian satu emas gunung Uhud. Gunung Uhud gunung yang besar. Kita infakkan di jalan Allah, nggak sama pahalanya kalau para sahabat berinfak dengan iman yang berbicara, keikhlasan yang berbicara, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita berbicara tentang bagaimana ketulusan para sahabat di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa diragukan. Di pertemuan lalu Anda mencontohkan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian seorang sahabat rela beliau disalib di kayu salib, yaitu Khubayb ibn Adi, demi untuk mempertahankan agama Islam ini dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ketiga yang bisa kita ambil bagaimana para sahabat rela untuk membela agama ini, membela Rasulullah SAW dengan jiwa, raga, harta dan apa yang mereka miliki. Peristiwa yang terjadi pada seorang pemuda, umurnya belum genap 17 tahun. Namanya Habib ibnu Zaid. Habib ibnu Zaid ini seorang pemuda Ansar yang begitu semangat menghadiri majelis Rasulullah SAW. Ketika di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah SAW, sebelum beliau sakit, muncul beberapa orang di Jazirah Arabia, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi-nabi palsu. Di antaranya seorang pendusta yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu di daerah Najd, di Yamamah yang sekarang menjadi ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh, yang dulu bernama Yamamah.
Dia ini bernama Musailamah ibnu Habib ibnu Thumamah Al-Hanafi, yang Nabi kemudian memberikan lakab atau julukan kepada dia dengan Al-Kadzdzab, si pendusta besar. Dia mengaku menjadi nabi, bahkan berani dia mengirim surat kepada Nabi untuk meminta Rasulullah membagi Jazirah Arabia menjadi dua, setengahnya untuk dirinya dan setengahnya untuk Rasulullah. Suratnya berbunyi, min Musailamah Rasulullah ila Muhammad ibni Abdullah Rasulillah, amma ba'd, fa innal arda qad qasamaha Allahu nisfain walakinna Quraisy qaumun ya'tadun, wassalam. Dari Musailamah, utusan Allah Al-Kadzdzab, kepada Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Rasulullah juga. Amma ba'd, sesungguhnya bumi Allah ini, sesungguhnya bumi Jazirah Arabia ini sudah dibagi oleh Allah menjadi dua. Tetapi kalian wahai orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang rakus, orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya Quraisy di sini siapa? Maksudnya orang-orang Quraisy, tapi kalian wahai orang-orang Quraisy sungguh orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang rakus, tamak terhadap dunia. Maksudnya siapa ini? Rasulullah, karena Rasulullah dari Quraisy, karena dia dari Bani Hanifah, berbeda suku dengan Rasulullah ya. Maka begitu membaca Rasulullah suratnya ini, beliau memberikan balasan juga pendek. Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzdzab, amma ba'd, fa innal arda lillahi yarithuha man yasha' min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, wassalam. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi yang menamakan dia Al-Kadzdzab, si pendusta besar, adalah Rasulullah sendiri. Amma ba'd, sesungguhnya bumi Allah ini, Jazirah Arabia dan bumi Allah seluruhnya, Allah wariskan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan kemenangan milik orang-orang yang bertakwa. Wassalam. Nah, Nabi milih siapa sahabat yang akan dipilih untuk membawa surat. Ketika Nabi melihat-lihat para sahabat yang hadir, pilihannya jatuh kepada pemuda yang masih tanggung ini, 17 tahun, namanya Habib ibn Zaid Al-Ansari. Habib, bawa suratku ke Yamamah. Sama'an wa ta'atan ya Rasulullah. Berangkat Habib sampai ke Yamamah. Begitu sampai di Yamamah, dia bertemu dengan Musailamah, maka surat Rasulullah pun diserahkan kepada dia. Maka dia pun mengikat Habib dan kemudian mengundang Banu Hanifah, rakyatnya. Kemudian dia membacakan surat Rasulullah sambil tertawa, menghina, dan dia mengatakan, aku ingin mendengar dari sahabat Muhammad ini apa yang dikatakannya tentang Muhammad. Ya Habib, madza taqul an Muhammad? Apa yang kau katakan tentang Muhammad? Habib mengatakan, asyhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya dia adalah hamba utusan Allah. Wa madza taqulu fiyya? Dan engkau ngomong apa kalau menurutmu aku ini siapa? Kata Habib dengan meledek sedikit, udhuni la yasma' ila ma taqul. Telingaku enggak dengar apa yang kamu katakan. Marah Musailamah. Potong telinganya. Potong. Madza taqulu an Muhammad? Apa yang kau katakan tentang Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa madza taqulu fiyya? Dan kau ngomong apa? Udhuni la yasma' ila ma taqul. Potong lagi karena enggak dengar, kata. Potong. Dan terus hal itu berlangsung, hidungnya ikhwafillah azakumullah, tangannya satu persatu, kemudian kakinya satu persatu, sampai ketika sudah hampir pecahan-pecahan persendian Habib ini habis dipotong oleh Algojonya yang tidak tega, kemudian langsung menusuk dada Habib ini Zaid radhiyallahu taala anhu. Tapi sebelum itu beliau mengatakan, Allahumma faballigh rasulaka fa inni uhibbuh. Ya Allah, sampaikan salamku kepada Rasulmu, sungguhnya aku mencintainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu Rasulullah. Kemudian beliau ditusuk oleh Algojo ini karena kasihan, tetapi itu sama sekali tidak membuat beliau bergetar atau berubah dari keyakinan dan agamanya. Ini bentuk pengorbanan, ketulusan, pembelaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah dan juga kepada agamanya.
Bentuk kedua, ya ikhwafillah, dari kecintaan para sahabat Rasulullah SAW setelah mereka membela Rasulullah, membela agamanya dengan apapun yang mereka miliki. Yang kedua, nah ini yang paling dahsyat, tafdiluhu ala man siwah. Mereka sangat mengutamakan Rasul. Rasul adalah manusia yang paling mereka utamakan lebih dari apapun di dunia ini, mengalahkan apapun di dunia ini. Wa khaufuhum min firaqihi fid dunya wal akhirah. Dan mereka sangat takut untuk ditinggalkan oleh Rasulullah, untuk berpisah dengan Rasulullah, baik di saat Rasulullah masih hidup ataupun di saat nanti di akhirat. Mereka takut berpisah, berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang Uhud, setelah kekalahan yang begitu menyakitkan yang dialami oleh kaum muslimin di perang Uhud, ikhwafillah azakumullah, kaum muslimin pulang dalam keadaan kalah, 70 syahid dan 70 tidak ada yang utuh. Ana beritahukan kepada antum ikhwafillah, enggak ada yang utuh. Hamzah itu dari sini sampai sini terburai, usus dalamnya keluar semua. Hidungnya hilang Hamzah bin Abdul Muttalib, matanya keluar, telinganya putus. Dan begitu pula para sahabat yang lain dicacah, dimutilasi oleh orang-orang musyrikin di perang Uhud. Itu yang membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada satu sahabat Ansar tidak mengenal pamannya kecuali dari kelingking, karena dia punya tai lalat di tangan apa, bukan kelingking, apa, ibu jari. Karena dia punya tai lalat, dari situlah dia dikenal, karena wajahnya sudah dimutilasi oleh orang-orang musyrikin. Ini kekejaman mereka. Tetapi agama Islam ini agama yang indah. Nabi ingin untuk membalas apa yang mereka lakukan di perang Uhud, tapi Allah melarang itu, sehingga Nabi sebagai orang yang mengajarkan kita kebaikan melarang kita untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Sampai beliau mengatakan, iyyakum wal muslah walau kana ala kalbil aqur. Jangan kalian melakukan mutilasi, memotong jasad orang yang sudah mati, walaupun itu, atau makhluk yang sudah mati, walaupun itu anjing kurapan sekalipun, jangan kalian mutilasi. Gak boleh di dalam Islam kita mencacah-cacah, memotong-motong jenazah atau orang yang sudah mati, walaupun itu musuh kita di dalam perang, apalagi bukan musuh kita, bukan ajaran Islam. Maka ketika kaum muslimin pulang meninggalkan 70 syuhada di Uhud, dan di antara puluhan dan ratusan pasukan Rasulullah, di situ ada yang luka-luka, ada yang pincang, ada yang mereka tidak bisa berjalan, dibopong. Dalam keadaan pulang, ada seorang wanita Ansar. Wanita ini kehilangan ayahnya, kehilangan suaminya, kehilangan saudaranya, kehilangan anak-anaknya di perang. Tetapi hal yang pertama kali dia tanyakan begitu rombongan kaum muslimin datang, beliau diberitahu, ya umma fulan, qutila zawjuk, wa qutila wala ibnuk, wa qutila akhuk, wa qutila abuk. Beliau hanya terdiam saja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi begitu beliau melihat rombongan kaum muslimin, hal pertama kali yang ditanyakan, wa kaifa halu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aruni aina Rasulullah, perlihatkan kepadaku mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan mana jenazah suamiku, mana jenazah anakku, mana jenazah saudaraku. Tidak, yang ditanya bagaimana keadaan Rasulullah, mana Rasulullah, aku ingin melihat Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, huwa amamuki, itu Rasulullah ada di hadapanmu. Beliau mengatakan, mana, aku ingin melihat. Begitu melihat Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin jalalun ba'daka ya Rasulullah. Semua musibah itu kecil di hadapanmu, yang penting engkau tetap sehat wahai Rasulullah, engkau tetap hidup wahai Rasulullah, aku tidak peduli dengan yang lainnya. Ini bentuk kecintaan yang luar biasa. Dan betapa mereka para sahabat mengutamakan Rasulullah lebih daripada apapun. Hal ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya juz 2 halaman 377. Kemudian kita lihat juga bagaimana para sahabat begitu mengutamakan Rasulullah, mengutamakan orang yang dicintai oleh Rasulullah daripada diri mereka, daripada orang yang mereka cintai. Hal ini tampak dari apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau radhiyallahu an. Ketika ayahnya, siapa ayahnya? Ayahnya Abu Bakar siapa namanya? Nama aslinya Utsman. Terkenalnya Abu Quhafah. Ketika ayah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah berumur 70
di riwayat yang lain 90 tahun sampai rambutnya memutih seluruhnya masuk Islam di Fathu Makkah. Begitu bahagianya Abu Bakar As-Siddiq karena ayahnya bisa memeluk Islam. Satu-satunya orang yang hidup, ayahnya hidup sampai dia meninggal, ayahnya masih hidup, khalifah di antara khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq. Panjangan umur ayahnya daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, padahal waktu masuk Islam ayahnya rambutnya sudah beruban 80 atau 90 tahun umur beliau. Nah, ketika masuk Islam begitu bahagianya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu setelah beliau mengucapkan syahadat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga ikut bahagia, dipegang tangannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, kalau kita kan tidak mikir yang lain. Alhamdulillah orang tua saya dapat hidayah. Beliau justru yang dipikirkan siapa? Abu Talib. Siapa Abu Talib? Paman Nabi yang selama 42 tahun membela, menjaga, merawat Nabi dan membela beliau, tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Beliau Abu Bakar berkata apa? Ya Rasulullah, wallahi la islamu Abu Talibin, la islamu Abi Talibin ahabbu ilayya min islamihi, wa dhalika lianna islam Abi Talib ahabbu ilayka min islamihi. Demi Allah, hai Rasulullah, Islamnya Abu Talib jauh lebih aku cintai daripada Islamnya Abu Quhafah ayahku. Karena aku tahu Islamnya Abu Talib akan lebih membuat engkau bahagia daripada Islamnya Abu Quhafah ayahku. Subhanallah. Ini luar biasa cintanya para sahabat. Begitu pula yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab ketika Fathu Makkah. Kepada siapa? Kepada paman Rasulullah, yang salah satu dari antara paman Rasulullah yang masuk Islam. Paman Rasulullah ada berapa? Riwayat mengatakan ada 13. Dan ada yang mengatakan 10 paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Harith, Az-Zubair, Al-Abbas, Abu Talib, Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza, kemudian Al-Muqawwam, Ghaidak, Safar, kemudian siapa? Hamzah, dan yang belum disebutkan, ya intinya itulah kurang lebih. Nah, di antara yang kita kenal pamannya Rasulullah yang paling terkenal siapa? Hanya 3 saja yang sering kita dengar namanya. 4. Yang pertama siapa? Al-Abbas yang sering kita dengar namanya. Yang pertama Abu Talib lah, Abu Talib. Yang kedua yang sering kita dengar Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang ketiga yang sering kita dengar Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang keempat yang sering kita dengar yang menjadi musuh bebuyutan Rasulullah yaitu Abu Lahab. Nah, ini 4. Abu Jahal, Ustaz, bukan, kabilahnya aja beda. Abu Jahal bukan paman Rasulullah. Yang paman Rasulullah Abu Lahab. Nah, di antara segitu banyak paman Rasulullah yang kita sebutkan, yang masuk Islam ada berapa? Hanya 2 saja. Siapa mereka? Yaitu yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang kemudian bergelar dengan Asadullah atau singanya Allah karena hebatnya dalam membela Rasulullah dan membela Islam. Yang kedua adalah Al-Abbas, yang lama beliau masuk Islam tapi baru menampakkan keislamannya ketika Fathu Makkah. Nah, ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, paman Nabi dan sahabat Nabi ini masuk Islam, apa kata Umar? Beliau mengatakan, ya Abbas, la islamuka ahabbu ilayya min islamil Khattab, wa dhalika li anna islamika ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min islamil Khattab. Wahai Abbas, paman Rasul, Islamnya kamu itu jauh lebih aku cintai daripada keislamannya Khattab. Siapa Khattab? Ayahnya Umar. Jadi seolah-olah beliau mengatakan, daripada aku disuruh siapa yang lebih aku senangi, engkaukah yang masuk Islam apa Khattabkah ayahku yang masuk Islam? Aku pilih lebih baik engkau yang masuk Islam. Kenapa? Karena aku tahu Islamnya engkau itu jauh lebih membuat Rasulullah bahagia daripada masuk Islamnya Khattab ayahku. La ilaha illallah. Ini gambaran kecintaan para sahabat dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun gambaran betapa mereka sangat takut kehilangan Rasulullah, sangat takut untuk berpisah dengan Rasulullah, ini tergambar jelas dari satu peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Ketika penduduk Yaman setelah Fathu Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, termasuk di dalamnya penduduk Yaman, mereka meminta agar Rasulullah mengirimkan dai yang akan mengajarkan mereka Islam. Maka Nabi memilih pada awalnya 2 sahabat, nanti ada satu lagi 3 orang, tapi kemudian ditarik lagi oleh Rasulullah SAW yang ketiga ini. Yang pertama dikirim adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz ibn Jabal, seorang sahabat yang masih muda tapi begitu dicintai oleh Rasulullah. Mu'adz ini favoritnya Rasulullah, pemuda tapi cerdas, dan dia semangat duduk di majelis Nabi. Karena itu banyak kita lihat Nabi mewasiatkan Mu'adz dengan wasiat. Salah satunya adalah wasiat sebagai bekal seorang dai di dalam memulai dakwahnya. Hadis Mu'adz ini ketika beliau diutus ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, dan seterusnya. Nah, setelah diwasiatkan dengan wasiat ini, wasiat yang panjang itu, ada satu pesan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da ami hadza fatamurru bi masjidi wa qabri. Wahai Mu'adz, setelah Mu'adz ada di kendaraannya, Rasulullah memegang tangan Mu'adz, siap untuk melepas. Nah, ini hebatnya Rasulullah, ikhwafillah. Ketulusan, perhatian yang tulus yang diberikan kepada para sahabatnya, ini yang membuat para sahabat begitu mencintai Rasulullah, begitu mau dilepas untuk menjadi dai ke negeri Yaman. Rasulullah sampai detik terakhir mau melepas masih memberikan pesan kepada Mu'adz. Pas beliau sudah di atas kendaraannya, beliau memegang tangan Mu'adz, kemudian membisikkan sesuatu kepada Mu'adz yang membuat Mu'adz menangis, yang para sahabat gak tahu kenapa Mu'adz menangis. Beliau Rasulullah membisikkan kalimat, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, asa alla talqani ba'da ami hadza, bisa jadi setelah tahun ini engkau tidak bertemu lagi denganku wahai Mu'adz. Fatamurru bi masjidi wa qabri, yang engkau akan temui nanti engkau hanya bisa melewati masjid dan kuburanku. Maka Mu'adz menangis dengan terseduh, dan benar kenyataannya. Begitu Rasulullah beberapa bulan berikutnya meninggal dunia, wafat sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz masih berada di negeri Yaman. Beliau tidak bisa ke Madinah karena tertahan oleh pasukan Al-Aswad Al-Insi, nabi palsu di Yaman yang membunuh setiap kaum muslimin. Mu'adz memimpin jihad kaum muslimin untuk melawan murtadin di daerah Yaman dan sekitarnya. Dan ketika sampai ke Madinah, beliau hanya mendapatkan apa yang dikatakan Rasulullah, yaitu masjid dan kubur Rasul. Maka maka Mu'adz sambil memegang tangan Rasulullah menangis dengan kesegukan Mu'adz bin Jabal, karena beliau tidak mau sebenarnya berpisah dengan Rasulullah. Maka Nabi SAW kemudian menepuk bahu Mu'adz dan mengatakan, ya Mu'adz, la tabki fa innal buka la tajza'. Dalam riwayat yang lain, fa innal jaza'a minasyaitan. Wahai Mu'adz, jangan meratap seperti itu, karena meratap seperti itu datangnya dari syaitan. Nah, ini ikhwafillah betapa takutnya para sahabat kehilangan Rasulullah. Kisah ini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan terdapat dalam kitab Majmu'iz Zawaid juz 9 halaman 25. Kemudian yang lebih dahsyat daripada itu, dan ini berita gembira buat kita semua, buat ana, buat antum, buat kita kaum muslimin muslimat sampai hari kiamat. Kalau orang-orang yang ingin bersama Rasul, ini rahasianya. Peristiwa dan riwayat ini harus kita ingat dan harus kita pegang. Akhrajal Imam At-Tabrani an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Ingat kisah ini baik-baik supaya kita semangat dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita taat selalu kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi, begitu besar cinta sahabat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min nafsi, engkau adalah orang yang lebih aku cintai walaupun dari diriku sendiri. Wa innaka ahabbu ilayya min waladi, dan engkau lebih aku cintai daripada anak-anakku. Fa idza dzakartuka fama asbiru hatta ati fa anzura ilaik, dan apabila aku mengingatmu, aku tidak sabar wahai Rasulullah sampai aku harus datang dan harus melihatmu dulu, baru hatiku ini tenang. Wa idza dzakartu mauti wa mautak wa araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa idza dakhaltul jannah khashitu an la arak
falam yarudda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazala Jibril bihadhihi al-ayah wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wahai Rasulullah, aku apabila mengingat kematianku dan kematianmu, aku tahu nanti kalau nanti di surga di hari kiamat engkau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatmu dan kau akan berkumpul bersama para nabi, sementara aku, kalaupun aku masuk surga, aku tidak akan bersamamu wahai Rasulullah. Maka mendengar ucapan ini Rasulullah tidak bisa berbicara apa-apa sampai Jibril alaihi salatu wassalam turun dengan membawa surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim. Maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itulah orang-orang yang akan selalu bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Mereka akan dikumpulkan satu tempat bersama para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang benar dan jujur di dalam keimanannya. Wasyuhada, dan orang-orang yang gugur, yang wafat meninggal membela agama Allah. Was-salihin, dan juga orang-orang yang saleh. Mereka akan satu tempat bersama para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang gugur membela agama Allah, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan betapa baiknya teman-teman orang-orang yang seperti itu. Nah, kata Imam Al-Baghawi, sahabat ini namanya adalah Thauban, dan dia salah satu dari budak-budak Rasulullah SAW atau pembantu-pembantu Rasulullah. Jadi sahabat ini yang sampai datang di riwayat yang lain, antum kalau baca sababun nuzul ayat ini di tafsir Imam Baghawi, Thauban datang itu sampai gemetar kayak orang sakit. Nabi nanya, "Hallaka min waja'in?" Apa kamu sakit? Tidak wahai Rasulullah, tapi aku ini gemetar karena aku nggak sanggup kalau tidak melihatmu. Nanti kalau aku ingat kematianku dan kematianmu, dan seterusnya riwayat sama. Di riwayat Imam Baghawi menyebutkan orang ini adalah Thauban. Kalau riwayat Ummul Mukminin Aisyah, riwayat Imam Tabrani tadi tidak menyebutkan nama sahabat, tapi di riwayat tafsir Al-Baghawi beliau menyebutkan sesungguhnya sahabat ini beliau adalah Thauban. Sering kita mendengar hadis an Thauban radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu pembantunya. Beliaulah orang ini. Maka ayat ini 169 dari surat An-Nisa, bahwasanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan dikumpulkan bersama para nabi dan juga orang-orang yang saleh. Dan kemudian peristiwa yang lain diriwayatkan ikhwafillah oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmidzi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di hari-hari terakhir wafatnya, sebelum wafatnya Rasulullah SAW, di saat beliau sakit, beliau sempat berkhutbah. Ana mau tanya sekarang kepada jamaah sekalian, berapa lama sakitnya Rasulullah? 10 hari. Hampir benar. Berapa lama sakitnya Rasulullah SAW? Berlangsung kurang lebih 12 sampai 2 minggu. 12 hari sampai 2 minggu, kurang lebih. Semakin hari semakin berat sakit Rasulullah, dan beliau dimulai sakitnya tanggal berapa? Mulai sakitnya tanggal berapa? Sakitnya Rasulullah dimulai di hari Senin tanggal 28 Safar, akhir bulan Safar, tahun ke-11 Hijriyah, dan beliau meninggal di tanggal hari Senin juga, Senin berikutnya, berarti 14 hari kurang lebih. Beliau meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Catat ikhwafillah, wafatnya Rasulullah hari Senin itu sudah pasti. Meninggalnya tanggal 12 itu sudah pasti, karena para sahabat di Madinah mencatatnya. Di bulan Rabiul Awal sudah pasti, para sahabat mengingatnya. Tahun ke-11 Hijriyah pasti, karena para sahabat mengingatnya. Tapi tidak begitu dengan lahirnya Rasulullah. Ana mau tanya, antum menemukan riwayat yang pasti nggak? Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau hari pasti hari Senin. Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan apa kepada sahabat? Dzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi wa dzalikal yaumul ladzi bu'ithtu fihi wa dzalikal yaumul ladzi hajartu fihi ilal Madinah. Wa qala ar-rawi wa dzalika yaum tufiya fihi sallallahu alaihi wasallam.
Di hadis Ibnu Abbas, beliau ketika ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan hari itu aku dilahirkan. Pasti kalau dilahirkan Nabi hari Senin. Dan hari itu maksudnya hari Senin aku diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Jadi bertemunya Nabi dengan malaikat Jibril di Gua Hira itu di malam Senin. Karena hari menurut penanggalan Hijriyah dihitung dari mulai jam 12.00 atau dihitung dari mulai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Jadi bertemunya Nabi SAW dengan malaikat Jibril di Hira itu dimulai di malam Senin. Kemudian kata Nabi, dan hari Senin pula hari di mana aku hijrah ke Madinah. Dan riwayat atau rawi yang meriwayatkan hadis mengatakan, dan di hari Senin pula Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwah fillah azakumullah. Jadi kalau meninggal pasti Rasulullah meninggalnya tanggal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi lahirnya justru sebagian ahli sejarah mengatakan lahirnya Rasulullah tanggal 9 Rabiul Awal karena hari Senin di tahun 750 atau 51 Masehi tahun lahirnya Rasul, bulan Rabiul Awal hari Senin itu adanya di tanggal 13. Riwayat yang lain mengatakan tidak, tanggal 9 Nabi dilahirkan. Dan seterusnya, banyak perselisihan kalau lahirnya Rasulullah, tapi yang masyhur itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi meninggalnya pasti Nabi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah sebelum beliau wafat, beliau sempat berkhutbah. Lagi sakit keras Nabi, sebelum beliau menyerahkan imam kaum muslimin untuk sholat kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau sempat berkhutbah di atas mimbar beliau. Beliau mengatakan, innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa ma baina ma 'indahu fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Wahai kaum muslimin, ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah. Dia mau terus berada di dunia ini dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, atau dia lebih memilih apa kenikmatan yang ada di sisi Allah. Maka hamba itu memilih kenikmatan yang ada di sisi Allah. Ana mau tanya Pak, antum kalau dengar hadis ini yang dimaksud Nabi siapa? Iya, karena antum sudah dengar sebelumnya, kita sudah dengar sebelumnya. Nah para sahabat terdiam. Yang menangis hanya soulmate-nya beliau saja. Yang menangis hanya satu orang. Para sahabat melihat siapa orang yang nangis. Begitu dengar hadis ini, ada satu orang yang kesegukan. Siapa dia? Ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Menangis beliau. Rasulullah SAW melihat Abu Bakar nangis, nyambung Rasulullah. Berarti Abu Bakar tok yang paham bahwasannya yang dimaksud dengan hamba ini saya. Artinya ajal saya sebentar lagi nih, beberapa hari lagi nih. Walaupun Rasulullah nggak ngomong langsung, tapi sudah dekat waktunya saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngasih sisi-sisi Rasulullah. Tapi para sahabat nggak paham. Yang paham hanya Abu Bakar. Menangis Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata siapa? Periwayat hadis. Siapa yang meriwayatkan? Abu Sa'id Al-Khudri. Fa'ajibna libukaihi. Kami heran dengan tangisan Abu Bakar. Fakana Rasulullah yukhbiru an 'abdin khuyir. Padahal Rasulullah cuma menceritakan tentang seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah. Abu Bakar menangis. Fakanal mukhayyir Rasulullah. Dan ternyata memang yang dimaksud dengan hamba yang diberikan pilihan oleh Allah untuk dipanjangkan umurnya, atau dia memilih untuk mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, dan hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah, adalah Rasulullah. Yang faham hanya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu melihat itu Rasulullah SAW memuji Abu Bakar dengan mengatakan, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi Abu Bakrin. Sesungguhnya orang yang paling tulus di dalam kedekatannya, persahabatannya denganku di antara seluruh manusia ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, walau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalila walakin ukhuwatu fid din. Kalau seandainya boleh aku mengambil seorang menjadi kekasihku selain Allah di dunia ini dari kalangan manusia, aku jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi hanya persaudaraan di dalam Islam. Hanya Allah yang boleh aku jadikan sebagai kekasih. Artinya yang ditaati, yang dituruti, apapun yang diminta dilaksanakan. Itu adalah makna khalil, lebih daripada seorang sahabat. Nah ini bentuk betapa para sahabat takut kehilangan Rasulullah SAW. Kemudian kisah yang paling menyentuh ikhwah fillah adalah kisah dari muadzin Rasulullah SAW. Siapa? Bilal ibn Rabah. Antum pernah dengar kisahnya Bilal?
Kenapa beliau disebut dengan muadzinur Rasul? Sebagai muadzin Rasul, sehingga sekarang menjadi latah lisan kaum muslimin apabila menyebut muadzin dengan nama Bilal. Siapa Bilal? Karena beliau ini legend. Maksudnya kenapa legend? Karena Rasul Bilal, Bilal Rasul. Kalau imamnya rawatib Rasul, imam muadzin pasti Bilal. Imam salat adalah Rasul, muadzinnya pasti Bilal. Kenapa? Peristiwanya terjadi begitu Rasulullah wafat. Begitu Rasulullah SAW wafat. Kapan Rasulullah wafat tadi? Di siang, di waktu duha, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Maka di siang harinya di salat zuhur harus kaum muslimin salat. Maka Bilal ibn Rabah mencoba memaksa dirinya dengan hati yang hancur, karena beliau faham di setiap harinya sambil menunggu datangnya waktu azan, Rasulullah sudah bersandar di punggungnya Bilal. Terkadang Rasulullah SAW sempat untuk menjadikan pundaknya Bilal sebagai tempat beliau bersandar sambil menunggu datangnya kaum muslimin untuk salat. Sekarang di mana imam? Imamnya telah wafat. Maka muadzin sudah harus memaksakan diri untuk azan. Beliau naik ke atas menara yang dibuat, undakan tempat di depan masjid tempat orang berazan. Maka beliau memaksakan diri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah. Begitu asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Muhammad, gak kuat. Dia menyebut nama Rasulullah gak kuat, karena beliau faham muadzin masih hidup, imamnya sudah mati. Datang Abu Bakar As-Siddiq, ya Bilal, azin. Wahai Bilal, azan terusin. Kenapa terputus suaramu? Beliau menangis, duduk. Umar datang, ya Bilal, azin. Wahai Bilal, berazanlah engkau. Enggak kuat beliau. Datang Ali, ya Bilal, azin lana. Teruskan azanmu untuk kami, wahai Bilal. Maka beliau kemudian turun dan mengatakan, ibhathu li anfusikum muadzinan fa inni wallahi la uadzin li ahadin ba'da Rasulillah. Silahkan kalian mulai sekarang cari muadzin untuk diri kalian. Maka demi Allah aku tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah. Sudah habis masaku azan, imamku sudah tidak ada, maka aku tidak mau azan lagi. Semenjak itu beliau tidak mau azan. Dan semenjak zamannya Abu Bakar As-Siddiq, beliau keluar ikut berjihad bersama kaum muslimin sampai kemudian beliau wafat di Syam, di Suriah sana, di Damaskus. Nah ini Bilal ibn Rabah, ya khafillah, berhenti untuk menjadi muadzin karena sudah tidak ada lagi kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pantas kaum muslimin menyebut dia dengan sebutan muadzinur Rasul, muadzinnya Rasulullah, karena Bilal tidak pernah dan tidak mau azan kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu berapa? 4 menit lagi. InsyaAllah sebenarnya masih banyak ikhwafillah yang ana ingin sampaikan. Masih ada 2-3 pembahasan lagi. Tetapi mudah-mudahan hal ini cukup bagi kita untuk menggugah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan juga untuk mengetahui betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh para sahabat dalam membuktikan rasa cinta mereka kepada Rasulullah, kepada agamanya, dan juga dalam rangka membela al-Islam ini. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup dari pertemuan hari ini, izinkan ana untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang selalu tegak di atas sunnah Nabi walaupun cobaan begitu musibah begitu banyak. Ana akan sampaikan satu perkataan seorang salaf saja, yaitu perkataan yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, atau 2 perkataan, yaitu perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Yang pertama, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, idda'a nasun mahabbatallah fabtalahumullahu bihadhil ayah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Imam Hasan Al-Basri, begitu banyak manusia kaum muslimin ini mereka mengaku-ngaku mencintai Allah, maka Allah uji mereka dengan Allah turunkan ayatnya,
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah turunkan ayat sebagai ayat ujian, sehingga ayat ini disebut oleh para ulama salaf dengan ayatul mihnah, ayat ujian bagi kaum muslimin. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, fattabi'uni, ikutlah kepadaku, ittibalah kepadaku, maka kalian sungguh telah cinta kepada Allah. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah berkata, al-i'tisam, ini penting untuk kita tulis perkataan Imam Zuhri agar kita terus kuat untuk bertahan di atas sunnah, ya. Beliau mengatakan, al-i'tisam bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Lianna sunnah kama qala Malik rahimahullah, karena berpegang teguh kepada sunnah Nabi ini persis seperti orang yang naik ke bahteranya kapal Nabi Nuh, sebagaimana perkataan Imam Malik, mithlu safinati Nuh. Kata Imam Malik, sunnah Nabi ini seperti bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, barang siapa yang menaiki sampannya bahteranya Nabi Nuh, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha halak, dan barang siapa yang meninggalkan bahtera Nabi Nuh, maka akan binasa. Sunnah Nabi, bahteranya Nabi Nuh. Artinya kita akan selamat kalau kita pegang sunnah Nabi, kata Imam Zuhri, dan diteruskan oleh Imam Malik sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak berpegang kepada sunnah Nabi, dia akan binasa di dalam kehidupannya beragama. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.